Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di WhatsApp grup ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah idealisme dan etika dakwah, sistem nilai dan moral dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Anggun Kanisa. Saya di sini bertugas sebagai moderator dan pemakala. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota saya yaitu Ahmad Mustain. Baiklah, diskusi akan kita mulai. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Makna idealisme. Idealisme memang bukan suatu istilah yang identik dengan kebenaran atau kebaikan. Artinya, seorang idealis bukan berarti seorang yang menempuh jalan kebenaran menurut parameter tertentu. Coba renungkan bahwa orang-orang seperti Hitler, Lenin, Karl Marx, dan Nietzsche, sekalipun mungkin mereka dapat disebut sebagai orang-orang idealis alias orang yang memiliki idealisme yang kuat. Di sisi lain, para nabi dan rasul pun mereka adalah orang-orang yang memiliki idealisme yang kuat. Tetapi apabila dianalisis secara seksama, ada perbedaan yang signifikan antara para nabi dengan orang-orang yang saya sebut di atas, yang terlalu lebar untuk dijelaskan di sini. Orang akan dapat melihat bahwa idealisme mereka mengarah kepada dua hal atau dua arah yang berbeda. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kami Ahmad Mustain. Kepada saudara Ahmad Mustain kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mustain akan menerangkan tentang etika dakwah. Kata-kata etika sering juga disebut dengan etik, karena itu etik merupakan pencerminan dari pandangan masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, serta membedakan perilaku atau sikap yang dapat diterima dengan yang ditolak guna mencapai kebaikan dalam kehidupan bersama. Etik menyangkut nilai-nilai sosial dan budaya yang telah disepakati masyarakat tersebut sebagai norma yang dipatuhi bersama. Karena nilai yang disepakati bersama itu tidak selalu sama pada semua masyarakat, maka norma etik dapat dibedakan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Apa yang dianggap etis di dunia barat dapat saja merupakan pelanggan etik menurut kita timur, mungkin merupakan pelanggan bagi masyarakat di barat. Meskipun banyak prinsip etik yang bersifat universal, namun perlu kehati-hatian dalam mempelajari norma etik yang datang dari luar. Apakah telah selaras dengan nilai masyarakat kita sendiri, khususnya nilai-nilai luar, nilai-nilai yang mendasar yang membentuk jati diri kita sebagai bangsa, apalagi jika nilai tersebut tidak diserap atau diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat secara luas. Sehingga dakwah sesuai dengan tujuannya, yaitu mengajak umat manusia dalam mencegah amar ma'ruf nahi munkar, dan juru dakwah merupakan orang-orang yang menjadi sebagai penerus Nabi dalam membanggakan ajaran Nabi Muhammad SAW berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, dakwah merupakan aktivitas yang membutuhkan manajemen yang bagus dan materi yang bagus, agar dakwah itu bisa berjalan dengan baik dan tepat pada sasarannya. Dan materi yang terakhir yaitu sistem nilai dan moral dalam Islam. Sistem nilai atau sistem moral yang dijadikan kerangka acuan yang menjadi tujuan cara berperilaku lahiriah dan rohanilah manusia muslim ialah nilai dalam moralitas yang diajarkan oleh agama Islam sebagai wahyu Allah yang dituntutkan kepada utusannya Nabi Muhammad SAW. Nilai dan moralitas Islam adalah bersifat menyeluruh, bulat dan terpadu, tidak terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang satu sama lain berdiri sendiri.
Suatu kebetulan nilai moralitas itu mengandung aspek norma, kaidah, pedoman, dan operatif menjadi landasan amal perbuatan. Nilai-nilai dalam Islam mengandung dua kategori arti dan lihat segi normatif yaitu baik dan buruk, benar dan salah, hak dan batil, dirida dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bila dilihat dari ini tersebut mengandung 5 pengertian kategori yang menjadi standaritas perilaku manusia sebagai berikut. Yang pertama yaitu wajib, yang kedua sunnah, yang kedua mubah, yang keempat ma'ruf, dan kelima haram. Dan nilai-nilai yang tercakup di dalam sistem nilai Islam yang merupakan komponen atau subsistem adalah sebagai berikut. Sistem nikah, yang kedua sistem nilai sosial, yang ketiga sistem nilai bersifat psikologis, dan keempat sistem tingkah laku dari makhluk atau sesama makhluk. Sistem moral Islam dengan demikian berpusat pada sikap mencari ridho Allah, pengendalian nafsu negatif, dan kemampuan berbuat kebijakan serta menjauhi yang terkenal berpendirian keras dalam memegang kaidah-kaidah syariah. Bahwa sistem moral Islam itu didasarkan pada pandangan Islam yang memandang dosa dan perbuatan kecil merupakan belenggu yang menghukum jiwa manusia, menjatuhkan dan menyeretnya kesadarannya yang paling dalam. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butuhkan manajemen yang bagus dan materi yang bagus agar dakwah itu bisa berjalan dengan baik dan tepat pada sasarannya. Dan materi yang terakhir yaitu sistem nilai dan moral dalam Islam. Sistem nilai atau sistem moral yang dijadikan kerangka acuan yang menjadi tujuan cara berperilaku lahiriah dan rohanilah manusia muslim ialah nilai dalam moralitas yang diajarkan oleh agama Islam sebagai wahyu Allah yang dituntutkan kepada utusannya Nabi Muhammad SAW. Nilai dan moralitas Islam adalah bersifat menyeluruh, bulat dan terpadu, tidak terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang satu sama lain berdiri sendiri. Suatu kebetulan nilai moralitas itu mengandung aspek norma, kaidah, pedoman, dan operatif menjadi landasan amal perbuatan. Nilai-nilai dalam Islam mengandung dua kategori arti dan lihat segi normatif yaitu baik dan buruk, benar dan salah, hak dan batil, dirida dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bila dilihat dari ini tersebut mengandung 5 pengertian kategori yang menjadi standaritas perilaku manusia sebagai berikut. Yang pertama yaitu wajib, yang kedua sunnah, yang kedua mubah, yang keempat ma'ruf, dan kelima haram. Dan nilai-nilai yang tercakup di dalam sistem nilai Islam yang merupakan komponen atau subsistem adalah sebagai berikut. Sistem nikah, yang kedua sistem nilai sosial, yang ketiga sistem nilai bersifat psikologis, dan keempat sistem tingkah laku dari makhluk atau sesama makhluk. Sistem moral Islam dengan demikian berpusat pada sikap mencari ridho Allah, pengendalian nafsu negatif, dan kemampuan berbuat kebijakan serta menjauhi yang terkenal berpendirian keras dalam memegang kaidah-kaidah syariah. Bahwa sistem moral Islam itu didasarkan pada pandangan Islam yang memandang dosa dan perbuatan kecil merupakan belenggu yang menghukum jiwa manusia, menjatuhkan dan menyeretnya kesadarannya yang paling dalam. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.